Yesus kau benar. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku dan memberikanku hidup dan pengharapan.
saudara kami belum tiba di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Jangan kau berkati mereka tiba di tempat ini dan kami boleh bersama-sama Terima beribadah kasih Yesus. Mereka kami mulai bicara kami pada malam hari dari awal sampai masa perayanya. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih. Ya, Terpuji dalam nama Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Kita kembali naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Ada satu sobatku yang setia. ketika aku hadapi kehidupan ini. Nanti yang bawa firman Tuhan saya maju ke depan.
Jadimu seperti wajah pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jadimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Bapak, Engkau Allah yang setia. Bila malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman, kami percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, terlebih Bapak, urapi jemaat-Mu yang mendengarkan firman, supaya firman tinggal, tumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Shalom. Saya sudah lama tidak dapat dari ibadah tengah minggu. Sebelum kita masuk ke tema, kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu. Agak panjang firman Tuhannya, kita ambil di Kitab Roma pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai 35. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan, ayat Kitab Roma ayat pasal ke-8 ayat ke-31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Yesus Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat terakhir, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya mau katakan, kalau kita baca Roma 8 mulai dari ayat yang 31 ini, perikopnya adalah keyakinan iman. Benar ya, tertulis di dalam Alkitab, mau yang media cetak maupun elektronik, perikopnya keyakinan iman. Tapi saya mau katakan begini, tertulis di dalam Alkitab bahwa iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Setuju Bapak Ibu?
Setuju. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi saya mau katakan ini, manusia itu punya pilihan. Amin. Manusia itu punya pilihan. Setiap kita yang dilahirkan di dalam dunia, Tuhan punya tujuan buat hidup kita masing-masing. Jadi jangan pernah bilang kalau ada orang berkata, oh si A tujuannya adalah ini, si B tujuannya ini, sama tujuannya. Tidak. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Bahkan yang kembar siam sekalipun itu berbeda. Ada amin? Kembar siam pun berbeda. Yang kembar sekalipun berbeda Tuhan ciptakan. Walaupun kelihatan semuanya sama, tetapi pasti ada perbedaan. Tuhan gak pernah menciptakan satu manusia dengan manusia yang lain secara identik sama semuanya. Gak. Yang sama Tuhan kasih ke kita apa? Pertama, Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. Ada namanya kehendak bebas. Kita setiap manusia sama-sama punya. Yang kedua, karena Tuhan kasih kita kehendak bebas, Tuhan kasih kita akal budi juga. Itu yang membuat kita mampu berpikir, kita mampu untuk menentukan pilihan hidup kita mau jadi seperti apa. Yang ketiga, karena Tuhan udah kasih kita kehendak bebas, Tuhan kasih kita akal budi, Tuhan kasih kita perasaan buat merasakan rasa sakit, rasa senang, rasa bahagia. Ya, kita nggak bahas itu semua, kita bahas pilihan. Satu sisi, karena Tuhan kasih kita untuk memilih. Kalau Bapak Ibu cermati, itu dicatat di dalam Alkitab. Tujuan penciptaan manusia itu satu sebenarnya, untuk kita melayani Tuhan. Amin. Mau melayani Tuhan? Sudah ini ya? Belum begitu. Saya pun belum melayani Tuhan secara langsung. Kenapa? Masih latihan di bumi. Tidak ada satu hamba Tuhan pun di dunia ini yang bisa melayani Tuhan secara langsung. Ya. Kenapa? Masih hidup. Masih hidup. Tapi Tuhan mau kita melayani Dia. Masalahnya kita nggak bisa ketemu Tuhan secara langsung. Kenapa? Kita masih hidup, masih terikat daging. Jadi cara melayani Tuhan seperti apa? Kita melayani Tuhan dengan melayani sesama. Amin. Suami melayani istri, istri melayani suami, istri melayani anak-anaknya. Waktu ke gereja kita punya komunitas saling melayani. Siapa yang butuh didoakan kita doakan. Itu cara melayani Tuhan dan itu pilihan. Ada nggak pilihan yang misalnya kita ambil tapi berbeda? Banyak. Makanya banyak orang Kristen juga jatuh dalam pencobaan. Betul? Banyak orang Kristen jatuh dalam pencobaan, terutama laki-laki. Karena malam ini laki-lakinya sedikit. Kenapa? Prinsipnya satu ya Pak ya. Kan cobaan datang. Masa nggak kita cobain sih? Betul ya? Begitu cobaan datang ya kita cobain gitu. Banyak orang jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Kita nggak bicara iman kuat atau enggak. Kita nggak bicara dia tegar atau tidak. Tapi karena ada pilihan salah yang kita ambil. Setiap
pilihan yang kita ambil yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Dikatakan tadi di ayat yang ke 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 35 berbunyi begitu. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya jelas dari ayat ini. Kita sendiri yang akan memisahkan diri kita dengan kasih Kristus. Kenapa? Karena ada pilihan yang kita ambil. Kita sudah tahu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Pertanyaannya balik lagi, memilih nggak kita untuk jalan bersama dengan Tuhan? Memilih nggak kita untuk hidup berdasarkan firman Tuhan? Saat ada cobaan datang, saat ada ujian datang, pilihan yang kita ambil menentukan bagaimana kita menjalani atau mengambil bagian dari ujian tersebut. Kalau kita memilih untuk menghadapi ujian dan cobaan itu bersama dengan Tuhan, saya yakin yang Ibu Christine waktu itu menyanyikan lagu apa? Berkali-kali kau ngomong, itu terjadi. Itu terjadi. Tapi pada saat kita enggak menjalani itu semua bersama dengan Tuhan, lagunya bisa berubah. Percaya Bapak Ibu, lagu itu bisa berubah. Makanya ini kan enggak banyak laki-laki ya. Untungnya nggak banyak laki-laki. Kalau suami istri, misal suami istri ya, dalam menjalani satu pernikahan tidak dilandaskan oleh kasih Kristus, lagu itu kan berubah. Suaminya akan nyanyi begini, berkali-kali kau menolong. Dia akan bilang seperti itu. Bukan Tuhan menolong, tapi istrinya menolong sama dia. Contoh nyata dari pilihan yang kita ambil. Ini istri saya sarjana teologi loh, Bapak Ibu. Hari Sabtu kemarin kebetulan saya antar dia ke Darmais, terus sempat ke kantor saya untuk cek barang datang. Dari kantor saya di Griset kita balik jam 5 sampai rumah jam 12. Kalau macet sepanjang jalan kan. Di mobil kita sempat debat masalah waktu Kristus tanya Petrus. Di dalam bahasa Indonesia, Tuhan Yesus itu sempat nanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ingat Bapak Ibu? Ingat ya? 3 kali Tuhan Yesus tanya seperti itu. Di Alkitab LAI kalimatnya semua sama. Betul ya? Kalimatnya semua sama. Bahasa aslinya berbeda. Tuhan menanyakan 3 pertanyaan dengan kata yang berbeda. Istri saya sarjana teologi gak tahu. Saya bilang Masya Allah. Coba saya bapak kepala rumah tangga tahu. Terus sampai dia bilang, kita debat di mobil. Terus saya bilang, dia minta saya tunjukin dari mana ayatnya. Ini gak ada hubungannya dengan khotbah hari ini, tapi buat kita belajar bareng-bareng. Ayatnya di Yohanes 12.
21. Ayat yang ke-15. Ayat ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kalau bahasa aslinya, Tuhan Yesus memakai kata agama. Kasihnya itu Tuhan Yesus bertanya, "Simon, Simon," kalau saya terjemahinnya campur, "Simon, Simon, anak Petrus, apakah kamu agapau dengan aku?" Lihat jawaban Petrus. Di Alkitab dikatakan Petrus bilang, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Terjemahannya kalau saya terjemahkan, "Benar Tuhan, engkau tahu kalau aku curious sama engkau." Itu yang berbeda. Oke, Tuhan tanya dengan kata agape, artinya kasih tanpa syarat. Tapi Petrus jawab, "Tuhan, aku mengasihi engkau seperti guruku." Kurang lebih seperti itu. Lalu di ayat yang ke-16, Tuhan masih tanya dengan kata agapau, agapau. Petrus jawab dengan kata pilih, kasih yang pilih. Pilih itu lebih dari kasih yang curious. Artinya kita benar-benar mengasihi dia. Ini perbedaan yang kedua ya Bapak Ibu ya. Ada peningkatan dari jawaban Petrus. Yang ketiga, Tuhan tanya lagi, "Apakah engkau mengasihi aku?" dengan kasih yang agape. Ketiga itu Simon sadar, nangis, dan dia berkata, "Aku agape sama engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau tanpa syarat." Ini jelas tiga beda. Dan istri saya baru tahu, puji Tuhan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, seperti kejadian waktu Sabtu itu di mobil, itu juga merupakan satu pilihan. Sebagaimana kita mau kenal sama Tuhan, sebagaimana kita belajar tentang Tuhan, sebagaimana kita gali Alkitab itu benar-benar supaya Alkitab menjadi jalan hidup bagi kita. Ini yang membedakan kita dengan orang yang setengah. Berkali-kali dalam khotbah saya katakan, buat saya kekristenan itu bukan satu agama. Kekristenan itu buat saya bukan satu agama, karena agama itu diciptakan oleh manusia menurut saya. Perbedaan Kristen dan agama itu adalah upaya manusia mencari Tuhan. Tapi kekristenan tidak. Pertama, Tuhan sudah mencari kita terlebih dahulu. Tuhan yang nemuin kita, bukan kita nemuin Tuhan. Tuhan mengasihi kita lebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Amin. Kenapa orang Kristen hidupnya bahagia? Karena kita tahu kita sudah selamat. Jadi kekristenan buat saya bukan satu agama, tapi apa? Jalan hidup. Setiap orang yang mengaku Kristen, dia pasti punya pilihan, dan pilihan dia adalah menjadikan Alkitab itu menjadi tuntunan
tuntunan bagi hidup bagi dia. Bukan sekedar buku paling laris di dunia. Setuju nggak Bapak Ibu kalau saya bilang Alkitab itu buku paling laris di dunia? Gak ada buku yang penjualannya lebih dari Alkitab. Kalau Bapak Ibu nanti googling di Google, boleh cari berapa banyak eksemplar terjual Alkitab di dunia. Itu paling banyak. Kenapa? Karena Alkitab kita itu multibahasa. Indonesia sendiri pun banyak versi. Banyak versi. Bahasa Indonesia baku. Itu lihat ya, bahasa Indonesia baku. Bahasa Jawa. Pernah tahu? Ada Alkitab bahasa Jawa. Terus bahasa Batak. Bahasa Batak cuman saya nggak tahu yang Karo sama yang Medan sama atau enggak. Beda kan? Berarti ada dua versi di Batak ya. Banyak versi di Batak, puji Tuhan kan. Terus yang terakhir saya dengar itu bahasa Bali keluar. Alkitab bahasa Bali. Berarti kekristenan sudah mulai masuk ke Bali. Walaupun di Bali banyak gereja ya. Kalau kita memilih untuk mengikuti Tuhan secara sepenuh hati, kita lihat manfaat yang akan kita dapat. Pertama, kita akan takut sama Tuhan. Kita akan takut sama Tuhan. Menurut Bapak Ibu ada gunanya nggak takut sama Tuhan? Ada, saya setuju ada. Kenapa? Kita katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita katakan, bukan saya katakan. Yang kedua, kalau kita memilih untuk mengikuti Tuhan, kita akan hidup menurut caranya Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab, rancanganku adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Berarti hidupnya bebas dari kekhawatiran. Amin. Hidup bebas dari kekhawatiran. Alkitab katakan kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Tapi jangan salah berpikir bahwa begitu kita ikut hidup menurut caranya Tuhan, damai sejahtera turun, rezeki lancar. Gak ada seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gak ada seperti itu saya katakan. Gak ada namanya duit datang percuma. Tidak. Kenapa? Alkitab katakan ini. Kenapa kamu khawatir sedangkan burung di udara Tuhan pelihara? Betul? Tapi percaya nggak Bapak Ibu, kalau burung itu nggak keluar dari sarang, dia nggak akan makan. Benar kan? Kalau burung itu nggak mencari makanan yang Tuhan sudah sediakan, dia nggak akan makan. Masa kita punya akal budi, perilaku kita lebih rendah daripada burung? Kita cuma berfokus dengan iman, tapi kita nggak melakukan sesuatu untuk mendatangkan makanan buat di rumah kita sendiri. Makanya saya bilang hidup menurut cara Tuhan, kita ikutin arahan dari Alkitab, kita ikutin tuntunan Roh Kudus, tapi tidak meninggalkan akal budi dan kebijaksanaan kita. Yang ketiga, kalau kita memilih untuk hidup bersama dengan Tuhan, tentu saja kita akan mengasihi Tuhan sepenuh hati. Seperti Petrus tadi yang ditanya oleh Yesus. Begitu Tuhan tanya, apakah kita mengasihi Dia? Kita akan jawab, ya Tuhan, aku mengasihi Kau lebih dari segalanya. Amin. Jadi jangan khawatir,
Kalau kita sudah mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, jangan khawatir masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah kehidupan. Tuhan tahu. Tuhan yang tahu. Kita berjalan bersama Tuhan, kita pergunakan akal budi kita untuk mendatangkan sesuatu buat diri kita sendiri. Sisanya Tuhan yang kerjakan. Jadi gak usah khawatir. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Kalau kita memilih untuk hidup sesuai dengan kemauan Tuhan atau hidup sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Tuhan, ini yang paling penting. Kita beribadah kepada Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar dibatasi dengan dinding atau kita berada di dalam satu gedung di dalam gereja. Bukan ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan itu berarti jalan hidup kita memang benar-benar mengandalkan Dia. Ada kalimat senyum adalah ibadah. Kalau kita enggak, itu mereka kita enggak. Kenapa? Saya katakan gini, kalau kita sudah menjadi pelita di bumi, itu ibadah yang sejati. Alkitab katakan, persembahkanlah, Rasul Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Berarti apa? Kalau Tuhan mengharapkan kita jadi garam, jadilah lalu kita garam. Dia mengharapkan kita jadi terang, jadilah kita. Dia mau kita berdampak pada lingkungan, berdampak pada lingkungan. Itulah ibadah menurut saya, yang saya tangkap dari Alkitab. Apa yang Tuhan mau dengan kita beribadah kepada Dia sebagai pernyataan iman kita, bukan yang berarti kita rajin ke gereja. Saya bukan tidak mengajarkan tidak datang ke gereja, loh ya. Saya tidak mengajarkan tidak datang ke gereja. Ke gereja pun oke. Kenapa oke? Karena kita punya komunitas di gereja. Kita punya komunitas di gereja, kita punya teman-teman di gereja, kita punya persekutuan di gereja. Saudara-saudara seiman yang peduli dengan kita. Itu juga merupakan salah satu bentuk ibadah. Kenapa kamu gak ada komunitas? Kan ulang tahun gak ada yang doain. Istri saya baru ulang tahun pas hari Minggu kemarin. Justru pas dia ulang tahun kita semua bablas tidurnya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, itu ulang tahun pernikahan kami yang ke-18. Puji Tuhan ya, gak berasa 18 tahun. Ini udah SMA tuh 18 tahun. Cerita sedikit pernikahan kami itu ditentang sama keluarga. Puji nama Tuhan ya. Sampai ada istilah begini, gak apa-apa nikah paling 2 tahun. Serius, ada yang ngomong seperti itu, tapi sampai 18 tahun. Dan masih berjalan terus ya, sampai mau memisahkan. Mudah-mudahan ya, sampai maut memisahkan. Pasti soalnya mudah-mudahan. Dia udah bilang tuh waktu bilang mudah-mudahan. Sampai maut memisahkan, pasti pernikahan kan seperti itu. Ayo kita kasih tepuk tangan. Cobaannya, kalau kita udah ikutin Tuhan, kita dapat 4 hal itu. Cobaannya dari setan, iblis. Kenapa? Karena
ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Coba oke. Terutama di zaman sekarang. Iblis gak pernah senang kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Iblis gak pernah senang kalau kita mau menjadikan Alkitab itu sebagai panduan utama dalam hidup kita. Mereka akan berusaha. Dan kebetulan kan sebentar lagi Natal ya, bulan depan. Apa yang dirayakan? Apa yang dirayakan Bapak Ibu? Natal. Ulang tahun Kristus. Betul. Ulang tahunnya Kristus 25 Desember. Buat saya setiap hari adalah hari Natal. Kenapa? Karena saya berjalan bersama Kristus. Buat saya pribadi, setiap hari adalah Natal karena Kristus telah lahir untuk menebus saya. Nanti kalau saya menganggap tanggal 25 Desember itu spesial, balik lagi saya kayak zaman dulu, Kristen Natal, kelap kelip. Datangnya cuma di ibadah Paskah Natal. Gitu. Jadi kalau kita memang memilih, kita tahu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk melayani Dia, kita akan mengasihi Dia sepenuh hati, dan kita akan jadikan perkataan-perkataan Dia menjadi jalan hidup kita. Alkitab yang kita pegang, kita tahu itu adalah perkataan Tuhan. Itu akan menjadi dasar dalam kita menjalani hidup. Kesimpulannya Bapak Ibu malam hari ini, mulai malam hari ini, buat yang belum, dalam segala sesuatu yang kita jalani, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Bagi yang sudah jalani, tetap pegang itu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita lakukan berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah selesai hamba sampaikan. Hamba yakin dan percaya bahwa perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Setiap janji-Mu merupakan pegangan bagi hamba-hamba, bagi jemaat. Biarlah firman yang ditaburkan malam hari ini menjadi pegangan dalam hidup kami, menguatkan iman kami, mendewasakan kami di dalam Kristus. Dan mulai hari ini Bapa, mulai malam hari ini, ajar kami selalu untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ajar kami selalu untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kami melangkah dan untuk menjalani hidup. Terima kasih Bapa. Diberkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang diberikan namanya. Biarlah Tuhan semakin berkati keluarga pasti. Kita mau memberikan persembahan, saya minta betul-betul di depan.
ini adalah terakhir ya di bulan November. Jadi bulan Desember tidak ada ibadah tengah minggu, dan untuk ibadah wanita terakhir hari Sabtu besok. Jadi nanti kita akan awali lagi pada bulan Januari. Yang tidak libur hanya doa malam saja. Sama ibadah minggu tidak mungkin libur ya. Jadi ibadah tengah minggu semua ditiadakan. Yang tidak ada, yang diadakan terus, yang terus berlangsung adalah doa malam saja ya. Doa malam saja di tempat ini. Kemudian untuk ibadah pasutri, ibadah wanita, ibadah youth masuk Desember sudah ditiadakan. Sekali lagi semua nanti masuk pada bulan Januari ya. Saya kira itu pengumuman yang saya ingin sampaikan. Diingatkan sekali lagi, mohon diingat kegiatan jadwal ibadah Natal kita ya. Natal umum itu tanggal 14 Desember hari Sabtu. Kemudian Natal sekolah minggu tanggal 8, itu hari Minggu jam 4 sore. Malam 24, terus tanggal 21 Natal Pasutri ya. Di tempat ini ibadah Natal Pasutri dan pembicaranya sudah oke, Bapak Pendeta Bambang Irawan. Saya sudah hubungi beliau dan beliau menyatakan kesanggupannya untuk hadir. Bahkan beliau akan bawa beberapa jemaat dari Villa Tomang Baru ya. Itu adalah rupanya anak didik beliau ya. Kita doakan supaya kegiatan-kegiatan ibadah ini semua berjalan dengan baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Terimalah semua puji dan hormat kami Tuhan, di mana Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik. Kami pelayan-pelayan-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami jemaat-Mu, kami yang ada dalam ibadah ini, Tuhan yang memberkati kami sekalian. Kau lihat segala keperluan-keperluan kami dan kebutuhan kami, Tuhan yang menyediakan semua dengan sempurna. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Bapak Martin pulihkan dalam nama Yesus. Opung Bonar Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bapak Rudi pulihkan dengan sempurna. Ibu Maria Tuhan pulihkan dengan sempurna. Dan kalau di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami tahu ada kuasa Tuhan yang terus menyertai dan memimpin kami, sehingga kami dapat melaksanakan semua kegiatan kami dengan baik. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan sempurna menyertai kami sampai di rumah kami dengan selamat. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.